Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat jaringan yang menghubungkan satu router ke dua web server. Untuk router saya memilih 2901 dan dua web server. Selanjutnya kita akan menghubungkan menggunakan switch. Pada kliennya, untuk jaringan yang pertama terdapat 3 klien. Pada jaringan kedua terdapat 2 klien. Lalu kita menghubungkannya menggunakan kabel straight dari interface gigabit Ethernet 0/0 ke switch 1, lalu gigabit Ethernet 0/1 ke switch 2, menghubungkan switch ke web server dengan fase Ethernet masing-masing. Begitu juga dengan kliennya ke fase Ethernet. Untuk router, lalu ke jaringan yang kedua juga dari switch ke masing-masing device menggunakan fase Ethernet. Selanjutnya di sini untuk router interface 0/1 kita beri alamat IP 201.1.3.10. Pada interface 0/0 kita beri alamat IP 201.1.2.4. Pada servernya, server 1 kita beri alamat 201.299, lalu pada server 2 201.399. Lalu kita melakukan konfigurasi pada router. Pada interface 0/0 kita on-kan dahulu, kita isi alamat IP-nya 201.2.4. Lalu pada interface 0/1 kita isi alamat IP-nya 201.3.10. Kita on-kan. Selanjutnya, agar jaringan 1 bisa mengenali jaringan yang kedua, kita menggunakan routing RIP. Router RIP pada alamat network-nya masing-masing. Yang pertama ada alamat network 201.2.0, kita tambahkan untuk jaringan 2 networknya 201.3.0, kita tambahkan. Lalu kita setting pada server, kita config alamat IP-nya yaitu 201.299. Untuk default gateway-nya dari router 201.2.4. Untuk DNS servernya sama dengan alamat dari server. Begitu juga pada server 2 kita setting IP-nya 201.399 dan default gateway-nya dari router 201.3.10. DNS servernya alamat server itu 201.399. Selanjutnya pada klien di sini kita akan menggunakan DHCP sehingga alamat IP pada klien otomatis didapatkan. Kita menuju server service DHCP, kita on-kan, kita isi default gateway-nya 201.2.4. DNS servernya alamat server 201.299. Untuk mulai alamat IP-nya 201.2.1. Untuk nilai maksimum numbernya ada 3 karena ada 3 klien. Lalu kita save.
Bisa kita lihat di sini default gateway-nya dari router, DNS servernya alamat server itu sendiri. Untuk mulai alamat IP-nya dari 1-3 user. Begitu juga pada server 2, kita service DHCP, kita on kan, kita isi default gateway-nya 201.3.10, DNS servernya 201.3.99. Kita mulai dari 1, lalu usernya ada 2 karena kan ada 2 klien, kita save. Bisa kita lihat hasilnya default gateway, DNS untuk DNS server, untuk alamat IP dan jumlah user. Lalu kita setting IP secara DHCP pada PC 0, kita beri nama X. Kita setting alamat IP-nya DHCP, maka akan didapatkan alamat IP 201.2.1 dengan default gateway dari router dan DNS server di server 1. Itu juga pada PC selanjutnya, yaitu kita beri nama untuk PCY, kita setting IP-nya secara DHCP, akan didapatkan alamat IP 201.2.2. Pada PC yang ketiga, kita setting namanya menjadi PCZ, kita config IP-nya menggunakan DHCP, dapatkan alamat IP 201.2.3. Pada PC yang keempat, kita beri nama PCA di jaringan 2, kita setting IP-nya menggunakan DHCP, didapatkan 201.3.1 pada router 201.3.10. Lalu PC yang kelima, pada jaringan 2 kita beri nama B, lalu setting IP-nya menggunakan DHCP, didapatkan alamat IP 201.3.2. Setelah selesai, kita kembali lagi setting untuk server pada service DNS. Kita on kan, kita beri nama DNS-nya contoh google.com pada alamat yang sama pada servernya, yaitu 201.2.9, kita tambahkan. Lalu kita ke service HTTP-nya, kita edit pada indeksnya menjadi welcome to Google. Kita simpan. Kita setting juga pada server yang kedua, pada service DNS kita on kan, kita berikan contoh untuk ons.ac.id pada server 2 dengan alamat yang sama pada server 2. Kita tambahkan. Lalu untuk service HTTP kita edit indeksnya menjadi welcome to Universitas 11 Maret. Kita simpan. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari perangkat X ke masing-masing device. Kita menggunakan command prompt lalu ping dari alamat PC X sendiri 201.2.1, lalu ke PC Y, lalu ke PC Z, lalu ke server 1, server yang berada di jaringannya, lalu pada router yang satunya, maaf salah alamat, pada perangkat A, PCA yang berada di jaringan yang kedua. Di sini kita akan mendapatkan request timeout 1 kali dikarenakan pada jaringan X ke A melewati satu router.
lalu ke ping ke PCB akan sama dengan PCA, request timeout 1 kali karena melewati router. Lalu ke server yang kedua, setelah berhasil ping ke semua device, kita mencoba trace route ke server yang kedua dari PCX. Maka akan terlihat dua trace, yang pertama ada di router lalu ke servernya. Kita mencoba trace route ke server 1, akan langsung ke servernya. Selanjutnya kita mencoba dari jaringan 2 yaitu PCA, kita ping mulai dari device-nya sendiri. Lalu ke PCB. Lalu ke server 2 yang ada di jaringan yang sama. Lalu ke router. Lalu ke router yang satunya. Dilanjutkan ke PCX yang berada di jaringan yang satu. PCY. Pada PCY kita akan mendapatkan request timeout 1 kali dikarenakan melewati router. PCZ akan sama dengan PCY, request timeout 1 kali dikarenakan melewati router. Lalu yang terakhir ke server yang pertama. Setelah berhasil melakukan ping ke tiap-tiap perangkat, kita akan mencoba trace route ke server yang ada pada jaringannya sendiri yaitu 201.399. Maka dari PCA akan langsung ke server 2. Lalu mencoba trace route ke server yang berada pada jaringan yang lain. Akan ada dua trace, yaitu melewati router lalu ke server. Selanjutnya kita akan mencoba dari PCY menggunakan web browser. Kita akan mengetikkan alamat IP dari server 1, server yang berada di jaringannya, yaitu 201.299. Lalu kita go. Karena sebelumnya tadi pada DNS kita mengatur HTTP-nya menggunakan welcome to Google, maka hasilnya akan welcome to Google. Selanjutnya pada server yang kedua, alamat IP server yang kedua, kita go, maka menampilkan welcome to Universitas 11 Maret. Akan tetapi jika kita mencoba menuliskannya menggunakan alamat domain, yaitu pada server yang berada pada jaringannya, yaitu google.com, maka bisa terhubung, yaitu welcome to Google. Akan tetapi jika kita mencoba mengetikkan domain uns.acid di mana ini berada pada beda jaringan, yaitu di server 2, akan tidak bisa terhubung. Akan tetapi jika mengetikkan menggunakan alamat IP yang pada server yang kedua, bisa terhubung. Hal ini dikarenakan apa? Saya sendiri juga belum mengetahui. Untuk itu saya mohon maaf jika terdapat kekurangan pada jaringan yang saya buat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.